hari ini di usia 1 tahun. Seperti apa kalau mungkin 1 tahun perkembangannya nih? Luar biasa ya Biel, itu perkembangannya kan. Kalau kalian lihat di video-video yang kita posting tuh di usia 8-9 bulan tuh dia udah mulai belajar jalan sendiri. Kita sih agak khawatir karena kan kita taunya tuh kalau anak kecil tuh merangkak dulu lamain, cuma mau berjalan mulu. Sekarang mah udah jalan, udah lari gitu. Di usia setahun gitu dia udah jalan, terus kosakatanya tuh udah banyak. Dan lucu. Dia tuh kayak ngambil barang terus dilepas sama dia. Jatuh gitu. Jadi ya memang kesan pinternya sih ya kerasa sih, tapi yang paling gue syukuri adalah gue dikasih anak yang sehat, itu aja. Di balik perjuangan kita dulu kan hikmatnya kan pasti kan ngelihat anak sehat tuh udah seneng sih. Apalagi dia pas ulang tahun kemarin, kita tuh fokusnya bukan kayak bikin acara yang mewah-mewah atau ngambur-ngamburin duit, tapi kita itu ngasih ke pendeta gitu untuk diurapi. Kalau istilahnya iman kita itu dia tuh kita serahkan sama Tuhan untuk didoakan. Nanti pas dia besar dia baru nih memilih, mungkin dia mau pilih agamanya sendiri apa, itu terserah dia. Tapi kalau dari kita karena iman kita itu di Kristen, ya kita kasih dia untuk diurapi gitu. Harapannya sih ya dia bisa jalan dengan agama kita, tapi kalau Tuhan berkehendak lain kita juga fine-fine aja. Yang penting kan dia jalan yang benar, jadi orang, dan jangan jadi orang-orang yang berbuat maksiat kayak saya ya waktu muda ya. Kalau mungkin pas jatuh hari itu ulang tahunnya sendiri, kayak mungkin reminder lagi nggak sih ngeliat mukanya kamu sama Ci Olive juga? Lu mau bikin sedih aja lu. Gue nggak mau terlalu menyelami ya, karena itu momen-momen paling heart touching banget, karena kan prosesnya nggak gampang sama sekali, dan gue akhirnya bisa relate dengan orang lain yang pengen punya anak gitu. Dan gue bisa sangat mengerti bagaimana usaha seorang wanita terutama untuk bisa dapat support yang mereka tuh notabene di Indonesia tuh sulit banget dengan paradigma kita. Jadi kalau misalnya nggak punya anak, cewek disalahin, nggak punya anak, cewek lagi disalahin. Jadi apa-apa tuh cewek yang salah. Padahal sebenarnya pada saat kasus gua baru menemukan bahwa ternyata masalah bukan hanya ada pada wanita, tapi juga ada pada laki-laki. Jadi disitulah gue ngerasa kayak Tuhan baik ya sama kita ya, kita masih dikasih kepercayaan untuk punya anak, karena tidak semua orang seberuntung kita gitu loh untuk urusan punya anak gitu. Yang mana kan mungkin orang lain ada yang gampang banget gitu ya, tapi ternyata banyak juga di luar sana yang sulit dapat punya anak. Bahkan ada sahabat kita yang sampai hari ini dia tuh lebih dulu dari kita program dan segala macam, sampai sekarang ini belum dikasih. Jadi kita ngerasa ya bersyukur sekali. Ngeliat mungkin kalau dia tidur di hari ulang tahun itu seperti apa kok? Apa kok nggak ngambil job untuk mau spend waktu seharian sama dia di hari ulang tahunnya apa gimana? Iya, jadi memang gue selalu jadi sebenarnya ada fakta kecil yang lucu. Gue bagaimanapun gue sibuk, pasti kan gue selalu punya waktu lah buat main sama anak gitu. Tapi kan waktunya nggak banyak. Kadang gue cuman pas pagi bangun ketemu anak gue main segala macam, malam nggak ketemu karena dia tidur cepet. Dia itu tidur cepet, jam 8 jam 9 udah tidur, dan dia nggak bangun sampai pagi. Nah kita kan jadi nggak begadang ya. Cuman gue kayak ngerasa kayak gue belum ketemu anak gue, jadi gue ketemunya pas malam dia udah tidur. Jadi gue tuh suka masuk ke kamarnya, terus gue ngeliatin mukanya, tiba-tiba gue doain gitu. Gue doain ya Tuhan, jaga anak ini baik-baik gitu. Aduh sedih gue jadinya gitu. Gue punya momen-momen gitu deh. Badan gede ya bos ya. Biel sendiri apalagi anak kecil. Kenapa emang? Apalagi anak cewek kayak ketar-ketir juga. Kalau ketar-ketirnya sih belum terlalu terasa, tapi lebih banyak bersyukurnya. Karena kan dia kan masih usia segitu kan, yang perlu kita concern lebih ke tumbuh kembang aja. Jangan sampai nanti tumbuh kembangnya itu kurang bagus dari segala aspek gitu. Kalau masalah nanti gedenya dengan pergaulannya itu urusan nanti ya guys ya. Pasti sih ada lah masa-masa ketar-ketirnya jadi bapak di situ ya. Coba-coba aja kau laki-laki ya. Bajingan-bajingan kayak aku ini. Mungkin ulang tahunnya sendiri nanti akan gimana? Kalau mungkin berbagi kepada mungkin sesama kah, atau nanti ada pesta? Di ulang tahunnya itu satu yang tadi kita paling utama adalah Tuhan dulu, karena anak ini buat gua namanya itu kan Gabriela, adalah kabar bahagia dari Tuhan. Yang kedua adalah dia harus punya waktu bersama dengan teman-teman sekolahnya. Dia udah sekolah
sekolah untuk umur segitu, sekolah bermain gitu loh di alam di mana gitu. Jadi iya, ada sekarang zaman sekarang canggih cuy. Preschool. Iya. Jadi teman-teman sekolahnya jadi dibikinin acara tuh di mana? Di kayak tempat main anak-anak gitu. Playground lah di situ. Terus kita juga siapin hadiah-hadiah lah buat anak-anak gitu. Jadi happy, nanti habis itu gue bawa dia ke orang anak-anak yang nggak punya orang tua supaya dia juga belajar. Oh ada nih yang kayak begini, ada tuh yang kayak begitu. Jadi hidupnya jadi lebih seimbang. Dari usia kecilnya gue pengen dia belajar untuk mengenal bumi, sekaligus juga dia belajar untuk jangan sampai akhirnya nanti dia jadi orang yang apa ya kalau gue bilang ya, mengenteng-entengkan gitu ya. Gue nggak mau sih, gue nggak mau anakku begitu sih gitu. Alasannya sendiri kok mungkin si Biel sendiri nggak dirayain sih, nggak ada. Sebenarnya kalau dirayain mah udah Biasanya artis kan selebriti anak pertama gede-gedean, miliaran. Oh, oke. Sebenarnya sih nggak salah juga ya, karena setiap orang itu kan pasti dia punya cara untuk mensyukuri sesuatu. Tapi kalau kembali ke gue, cara gue mensyukuri sesuatu adalah kesederhanaan. Gitu, buat gue dengan dibikinin acara di playground aja buat gue udah mewah gitu loh. Karena konsep mewah kita kan beda-beda. Jadi gue tidak akan membandingkan punya gue lebih bagus dari orang lain, tapi cara gue lebih kepengen sederhana aja. Supaya anak gue tumbuh dengan kesederhanaan dari cara berpikir dan cara menyikapi kehidupan dan perilakunya. Gue gak mau nih nanti anak gue tumbuh dengan arogansi dia yang merasa dirinya itu serba semua ada. Dari kecil itu merasa segala sesuatu itu bisa dengan cara instan. Selama gue punya duit, selama itu gue gak mau. Jadi gue pengen ngajarin dia benar-benar kesederhanaan dari kecil, dan gue gak mau sampai dia melewatkan fase itu. Supaya nanti fundamentalnya kokoh pada saat dia nanti dewasa dengan perjalanan hidup dia. Karena gue gak bisa 24 jam, ibunya juga gak bisa. Dia tuh bisa bawa diri. Itu aja masih banyak kemungkinan dia bisa bikin salah. Jadi kan paling enggak fundamentalnya ada supaya dia tahu bagaimana punya integritas, tanggung jawab. Bagaimana walaupun nakal gitu dia tetap harus tahu tanggung jawab. Itu aja sih. Umur setahun sendiri alasan di preschool sih sendiri kenapa sih? Mamanya sih ngelihat kayaknya ini mamanya punya ide bahwa anak ini udah harus belajar untuk memorik dan lain-lain dari usia segitu. Jadi memang mamanya kan lebih akademis ya orangnya. Dan gue juga melihat bahwa itu baik gitu. Dan itu juga nggak terlalu mahal lah untuk ukuran biaya gitu. Tapi agak mahal lah untuk orang nggak mampu ya. Ngerti kok gue gitu. Iya, nggak nyampe. Iya. Tapi sebenarnya intinya ya, cuman kayak di ruang terbuka aja sih. Kayak di sungai-sungai mah lu kalau punya sungai di kampung lu mah di situ aja, tapi lu jagain gitu. Jadi belajar mengenal alam aja. Cuma kan di Jakarta kan kurang sungai ya. Jadi kalau nyari-nyari yang kayak gitu kan bayar ya gitu. Itu aja sih. Mungkin dari situ sendiri kayak lebih lincah ngomong, kakak mungkin juga jalannya sendiri ngerangkaknya udah jadi itu karena preschool itu ya kok. Mungkin kayaknya karena itu nge-trigger kan si anak itu sensorik memoriknya, dan juga nge-trigger anak itu untuk ngelihat observe banyak hal sehingga dia pengen coba. Gitu. Bahkan yang paling luar biasa mengagetkan saya pas pertama kali gue bawa dia temenin. Jadi selama ini gue belum temenin, akhirnya gue temenin dia ke sekolah, dia salto men. Salto? Tapi memang itu empuk, tapi dia salto men. Dia lompat terus dia sek gitu, terus gue, anak gue barusan ngapain ya? Terus yang lain ngeliatin ke gue, bapak-bapaknya kayak, itu anak lu salto cuy. Terus dalam hati gue, apa ini udah biasa di sini ya? Gitu. Jadi kayak anak gue salto men. Itu bukan bahaya ya? Jadi gue nge-lag gitu. Habis itu baru kayak, nah, kayaknya di sini dulu deh, jangan ke situ dulu ya salto gitu. Seru. Sempat mikir awal terlalu dini nggak sih kok untuk di preschool awal-awalnya gitu? Enggak sih. Menurut gue preschool kan proses belajar untuk anak seusia dia gitu. Setelah itu kan dia masuk ke proses belajar pengembangan otak gitu. Jadi menurut gua nggak ada masalah selama lu masih ada biaya sih, no problem. Kalau lu nggak ada biaya jangan dipaksain. Lagi atau mungkin di cheating ya. Karena kan preschool itu kan sebenarnya bahan-bahan yang lu perlu kan ada sekitar lu. Sense memorik. Kan memorik kan ada tuh bahan-bahannya. Lalu cari aja daun-daun, lu kumpulin memorik gitu. Oke, apakah nantinya birthday Biel sendiri mau keluar negeri kan jalan-jalan kan? Koko juga suka jalan-jalan. Birthday-nya Biel jalan-jalan luar negeri enggak? Ngapain dia keluar negeri? Belum ngerti apa-apa dia. Iya, itu aja sih. Oke. Alright. Terakhir kok, kemarin jadi bapak banget ditinggal sama Ci Olive. Terakhir kok. Apaan? Gimana nih keriuhannya ditinggal sama Ci Olive ke Medan merenanganin si Biel sendirian 24 jam? Seru lah.
gue berenang bareng, gue main bareng, terus pas dia nangis gue bingung gue harus ngapain. Jadi gue belajar mengenal anak gue lebih intim lagi kan. Pagi-pagi gue ajak jalan, tiba-tiba dia moodnya dari bagus tiba-tiba berubah jadi nggak bagus, kan bingung kan dia. Jadi saling kenal nih anak sama bapak gitu, sweet moment lah. Berapa hari kau ditinggal sama Ciolif di Medan 2 hari waktu itu Ciolif jualan baju, dia kan bikin piyama, jadi dia pengen punya piyama yang versi yang disuka pakai, namanya BLNBU kalau nggak salah, itu punya dia sendiri. Dia lagi launching di Medan, karena di Medan itu memang banyak banget yang kepengen itu launching di sana. Terus akhirnya gue ditinggal 2 hari ngurusin BL sama suster lah. Gimana sih MPAS-nya segala macam itu? Koko tahu gitu-gitu? Tahu lah, tahu bagaimana dia mendorong makanannya. Popok gitu Koko tahu? Tahu lah. Gue kan dari BL masih baru lahir sampai sekarang itu gue masih ada kontribusi. Jadi tapi kontribusi gue nggak segede itu. Kontribusi gue itu cuma 30%. Istri gue dah sisanya 50%. Suster gue 20% sampai 30%. Stres nggak sih kau mungkin merawat dia sendiri kayak susah ya jadi ibu? Susah lah, capek tuh. Makanya gue abis itu ngerti aja kenapa cewek-cewek baby blues begini. Dia kalau anak nangis itu kan bingung ya. Akhirnya kan stres kita, apalagi kita ada urusan lain yang mengganggu pikiran kita, belum kelar segala macam, tiba-tiba anak lu rewel nggak bisa lu tenangin gitu. Kayak lu ngerti kan kayak tapi itu anak lo kan gitu. Jadi gue ngerti banget tuh kenapa bisa ada kejadian nih suster-suster yang ngerawat anak itu, kenapa kita orang tua perlu merhatiin. Oh itu bisa banget terjadi. Ya mungkin lu lihat dia kayaknya yang jaga sih baik-baik aja ya gitu. Pasti bisa aja dia suatu hari moodnya, ngerti kan? Karena kita orang tuanya aja bisa gitu. Jadi ya itulah edukasi aja. Sakit kok sampai nggak mandi atau nggak keluar karena bener fokus dia. Keluar jadi gue di rumah main, gue ajak keluar main ke kolam renang sampai ke jalan keluar komplek. Gue ajak sampai keluar komplek, dia belajar ngelihat keramaian, dia belajar lihat got. Kan lu tahu kan kalau anak bayi itu ada yang buat secure-nya itu diikat gitu. Jadi di jalan sendiri kita tinggal pegang jaga kan. Ya pakai itu, dia jalan-jalan, dia senang. Mungkin besok-besok Ciolif pergi lagi nggak apa-apa ya kok? Keluar kota, Koko ya? Ya kalau bisa dikurangin dan jangan aja, ya kan? Sama-sama enak kan? Kan istri kan urusannya anak kan, kita kan cari duit ya. Oke, makasih kok.